Iba kabar menurut te pare mo na. Ngara pare berarti mine siap to mau ikut pembelajaran tituler te. Ngara mine siap ibu ngende agak angkat kita doa. Kere bisa. Semangat malas-malas Pascal. Marilah kita berdoa. Amin. Tepuk tangan multi Pascal. Pascal di bawah tempat duduk. Amin diisi di rapi, bikin buku berpoin atau kursi meja Teh ibu mau alih. Milet teh hadir beja atau mana? Hadir beja. Ngarani hadir beja. Kok tingkatkan terus kehadiran lu Mbak malam-malam bisa sekolah bisa kok rajin-rajin Nah, demi pintar ngalah dapat ini. Nah, anak-anak nanti kita belajar tentang konteks eksplanasi. Tentang teks eksplanasi teteh, ibu mau alih. Tentang teks eksplanasi kita bikin proses terjadinya hujan ibu mau alih. Saya tabeo ili baik hujan ngalah terjadi ke. Saya tabeo hujan ngalah terjadi ke tidak. Yusita, kok apa menurut Yusita karena awan. Bisa terus terjadinya hujan karena awan. Jadi benar Yusita telah seru Jadi kok proses terjadinya hujan kita tulis dalam teks eksplanasi. Teks eksplanasi kita tulis dalam teks eksplanasi kita tulis tentang proses terjadinya hujan. Ibu mau piano materi tentang proses terjadinya hujan. Ibu mau tunjuk video. Nonton lo karena hari ini nonton video ibu guru Presipitasi yang berwujud cairan berbeda dengan presipitasi non cair seperti salju dan batu tulisan. Hujan memerlukan keberadaan lapisan atmosfer tebal agar dapat menemui suhu di atas titik leleh dan juga berasal di atas permukaan bumi. Terus bagaimanakah proses terjadinya hujan dari awal hingga akan turun hujan? Yang pertama, air menguap karena panas matahari. Matahari adalah sumber energi yang telah menerangi permukaan bumi. Efek panas matahari juga menjadi awal mula terjadinya hujan tersebut. Panas matahari dapat menyebabkan air lalu menguap ke udara, baik itu dari laut, sungai, atau air danau, serta juga air dari kandungan makhluk hidup lainnya. Yang kedua, uap air menjadi padat dan terbentuklah awan. Udara memegang peranan penting dalam proses kondensasi, yaitu pemadatan uap air dan kemudian akan menjadi sebuah embun. Embun terbentuk dari titik-titik air kecil sehingga suhu udara semakin tinggi dan akan membuatnya memadat dan menjadi awan. Yang ketiga, awan kecil menjadi besar karena hembusan angin. Adanya hembusan angin kemudian dapat membuat awan yang sudah terbentuk bergerak ke tempat lain. Kumpulan awan-awan kecil kemudian akan menyatu sehingga terbentuklah sebuah awan yang lebih besar. Setelah awan besar bergerak ke langit maupun tempat dengan suhu lebih rendah dan warna video teh, mbak ini proses terjadinya hujan teh. Setelah awan semakin kelabu, kemudian titik-titik air menjadi semakin berat. Akibatnya titik-titik air yang tidak terbendung lagi dan juga akan membuat butiran-butiran air jatuh ke permukaan bumi. Dari sinilah proses terjadinya hujan yang akan berlangsung di mana air hujan akan membasahi daerah sekitarnya. Oke, demikian proses tahapan terjadinya hujan. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi kalian. Ini nonton video teh toh?
Ngaremin nonton video teh, ibu mau jelas soal tentang materi. Nike baca ibu nih pertanyaan ini terkait video itu nonton nih. Jadi miu mae, ya mau miu nonton jatuh. Ya mae mana? Hah? Mae? Jadi temi fokus buat materi itu akhir biar terus mau video ibu terputar dari ini. Saya ingin menjelaskan materi tentang teks eksplanasi ya. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan tentang proses terjadinya suatu peristiwa, baik peristiwa alam, sosial maupun budaya. Jadi kita harus tahu teks eksplanasi kan, kayak tentang proses terjadinya suatu peristiwa. Jadi kita mau tahu, kita tahu bahwa teks eksplanasi kan, peristiwa ini kan benar-benar terjadi dan prosesnya ini kan benar-benar ada. Miuma tahu karang kembang yang kalau mana cari teks eksplanasi, jadi teks karang kembang. Jadi teks eksplanasi kan kita ngisi kok tahu tentang proses terjadinya. Nih gitu, peristiwa ini kan benar-benar terjadi atau mana? Peristiwa kan terserah mau teks eksplanasi mau tentang alam kok, mau tentang sosial kok, mau tentang budaya kok, pokoknya terserah. Hanya karena lerate ibu ada teks eksplanasi tentang peristiwa terjadinya hujan. Jadi kok contoh ibu kita contoh peristiwa terjadinya hujan. Teks eksplanasi kayak tujuan ini kayak memberikan informasi kok si orang pembaca agar ibu memahami bagaimana dan mengapa suatu peristiwa dapat terjadi. Dari teks eksplanasi ini tujuan teks eksplanasi mau kita tulis, mau kita tahu. Jadi kita tulis teks eksplanasi kan yang bertujuan. Tujuan ibu ke supaya aku supaya aku tahu kan isi mudah dipahami orang ya, supaya aku senang mau baca. Nah, kami tahu karang kembang atau teks apa sih kalian mau mengerti teks apa teks. Jadi kita tahu kan isi mudah paham. Neke mudah mengerti, benar-benar ambil dari peristiwa terjadi, proses benar-benar terjadi. Lima ekaran kemana ya. Contoh macam kita satu peristiwa yang terjadi, bu iki contoh. Bila kita banjir bandang baru-baru jadi kan peristiwa banjir bandang kayak puuta urang mere proses ibu kan. Ibu kan urang mere ke pu aja kan kobe neke sebelum hujan ke air ke b sebelum banjir ke air ke b hujan 4 ke jam nih setengah enam ke air ke surut. Nah neke nah jam sekitar jam 7 itu jam 6 ke gara banjir bandang. Kayak mau ngisi cari informasi tak benar-benar terjadi mereka cari informasi yoga tahu saat tahu logo koken banjir berbaru kan, bisa cari informasi, makna karang kembang ya kemu tulis teks eksplanasi berarti itu teks itu kami percaya kami lihat yoga informasi yoga saat pul logo koken mea, te yoga tahu teks eksplanasi ke mea, jadi ke atau sesuai ke peristiwa terjadi atau mengakai atau jadi kalau mau tahu teks eksplanasi bisa tahu informasi itu benar-benar terjadi proses terjadinya bisa tahu karang kembang ya begitu. Contoh peristiwa teks eksplanasi kan kita dapat dijelaskan dalam teks eksplanasi hujan, banjir, gunung meletus, gempa bumi, pelangi dan proses terjadinya listrik. Dari ibu Dewetnya contoh tuh teks eksplanasi banjir bandang tak anak kampung sahabat ini. Jadi ini bisa cari informasi nomor lima karang kembang ya beliau. Nah, teks eksplanasi kayak memiliki struktur yang terjadi. Struktur ilmu terbagi dalam 3 bagian. Nah, bagian pertama ilmu sebagai pernyataan umum. Nah, bagian kedua ibu minta maaf. Nah, pada bagian pernyataan umum kita penulis misi menjelaskan gambaran umum tentang peristiwa yang akan dibahas.
Jadi dengan kita mau ambil tentang banjir bandang anak lo oke kita ngisi tahu gambaran umum tentang peristiwa yang akan dibahas. Jadi yang pertama kita ngisi gambaran umum tentang peristiwa yang saya bahas ini mau tahu tentang proses banjir ini detail. Jadi menurut tulis gambaran umum semua pada bagian pertama teks eksplanasi ya. Ini yang mana bagian kedua tentang deretan penjelasan. Bagian kedua tadi kita ngisi menjelaskan proses terjadinya suatu peristiwa secara runtun dari awal hingga akhir. Jadi bagian kedua kami mulai tulis sudah proses terjadinya banjir pertama sehingga terjadinya banjir kami jelaskan dari pertama juga terakhir. Kami jelaskan sesuai informasi yang kami dapat yang tepat dan akurat. Kami tulis informasi yang tidak sesuai kan. Kami karena kembang wewo ya. Kami tahu kami penjelasan harus ngarep dapat informasi susun konteks secara jelas supaya tak ada bahasa teks mudah dipahami oleh atau terbaca ya. Ngara bagian ketiga bagian penutup atau interpretasi. Pada bagian T kita penulisnya memberikan kesimpulan atau pendapat tentang peristiwa tersebut. Jadi ngarannya bagian pertama akan menjelaskan gambaran umum tentang banjir. Yang pada bagian kedua menjelaskan proses terjadinya banjir dari awal sampai akhir. Ke bagian penutup tahu kesimpulan atau tentang pendapat tentang peristiwa kesimpulan itu kesimpulan kami seharusnya pohon yang di samping tebang yewo buang sampah agak pinggir kali karena tebang sembarang pohon dewa yewo kotoran atau sampah jadi ibu tampung ura itu jadi ini banjir. Jadi ini jelaskan secara akurat cepat dan jelas kayak pembaca senang membaca. Ciri-ciri teks eksplanasi antara lain menggunakan fakta, menjelaskan proses suatu kejadian, menggunakan kata hubung seperti kemudian, setelah itu dan akhirnya, serta menggunakan bahasa baku. Jadi tahu teks eksplanasi isi kata-kata ini terbaku. Tahu kata-kata banjir terjadi pada tanggal. Misi kata-kata terbaku tahu tambah huruf kurang huruf kayak atau baca mau teks apa teks tambah huruf kurang huruf titik koma mana jelas kayak aku kami malah yang membaca teks eksplanasi jadi yang supaya aku senang membaca musik kata-kata terbaku tambah huruf kurang huruf harus jelas tambah kurang huruf kayak aku malah membaca. Ibu mau contoh teks eksplanasi sederhana ya. Ibu tuh tahu tentang proses terjadinya hujan. Hujan terjadi karena adanya proses penguapan air akibat panas matahari. Uapan air naik ke udara dan membentuk awan. Ketika awan semakin tebal dan udara menjadi dingin, titik-titik air jatuh ke bumi sebagai hujan. Jadi contoh teks eksplanasi ibu dari hujan dari proses terjadinya hujan air laut imu uap imu kalau olah imu uap imu kecuali ada mata lerah mata lerah jadi pun air air mesin imu tunggu uap ini apa tuh keliru jadi bentuk atau awan. Ini bentuk awan ini tampung karena sebe ini mulai awan karena mitera ini beri ura.
Oke, proses terjadinya jadi jelas toh proses terjadinya. Jadi teks eksplanasi tentang terjadinya hujan kan ya jelas. Oke, enak kehidupan sehari-hari kita kan teks eksplanasi kan itu penting kan sangat penting ya berguna bagi kita. Karena itu kan membantu kita dapat memahami berbagai peristiwa sekitar kita. Jadi teks eksplanasi itu penting nah, kita memahami dan berbagi peristiwa di sekitar kita. Nah, mari kita dengan kita baca teks eksplanasi kita mengetahui penyebabnya dan proses terjadinya satu kejadian. Dan kita penyebab ini apa? Di proses ini baik sehingga terjadinya suatu kejadian itu baik. Nah, jadi kita teks eksplanasi nih. Nah, selain kemampuan kita memahami teks eksplanasi dapat meningkat. Kita baca teks eksplanasi pikiran kita meningkat. Kita sebagai kita lebih teks eksplanasi dari proses dan contohnya teks eksplanasi tentang proses terjadinya hujan. Jadi proses terjadinya hujan berarti ibu anak awan uapan air mesi dari bentuk awan ibu ke awan jika sewe dari hitam jadi ibu ke hujan. Nah, selain kemampuan memahami teks eksplanasi dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan membaca. Gunanya kita tahu teks eksplanasi supaya kita lebih baca, kita pengetahuan kita kita pintar. Saat membaca teks eksplanasi bisa belajar menemukan informasi penting dan memahami urutan peristiwa harus tahu kok. Kami baca teks eksplanasi, berarti proses terjadinya niki urutannya peristiwa mengalami kita teks eksplanasi ini. Tulis teks eksplanasi melatih berpikir logis dan runtut. Oleh karena itu, mungkin perlu terus sering membaca buku pengetahuan dan perhatikan peristiwa yang terjadi di lingkungan sekitar. Jadi dengan kami bisa rajin masuk ke perpustakaan, tempat eksplanasi yang tiba. Dan ada peristiwa terjadi di lingkungan sekitarnya yang terjadinya perkelahian. Sehingga terjadinya perkelahian itu bagaimana? Nah, ada lingkungan sekitar kita anak-anak ibu kan jelas seperti ilmu video, ambil video jelaskan ilmu materi. Ibu mau alih tentang video dan Maye atau mana? Pasca Maye mana? Maye Yosita? Maye atau mana? Maye Tasya? Ibu mau alih. Miu dewe Neya nonton video Ibu Neya menjelaskan proses terjadinya hujan. Ibu mau alih. Saya tabeo jelaskan ilabai proses terjadinya hujan. Dewe ibu sebelum ibu masuk video ibu Neya jelaskan proses terjadinya hujan. Ibu tunjukkan lagi biar video, ibu jelaskan lagi materi. Ibu mau alih lagi. Mencoba jelaskan proses terjadinya hujan. Ngarap BO ya gelima mak jalan mame. Kak ibu mau BO Saya Mario iba proses terjadinya hujan iba. Jadi menurut Mario air mesin menguap. Terus ini jadi bentuk awan. Benar mana? Benar toh? Tepuk tangan tepuk salut multi Mario. Tepuk salut. Salut. Jadi proses terjadinya hujan ibu mau kasih jelas balik. Proses terjadinya hujan uapan air mesi ibu air mesi ngarep menduk ibu mesti uang ibu di sini mata lara tebana
emak telur terbana ke jadi amis ke uap nah ini kita oke nah ini kita ini jadi bentuk awan ke ada ini bentuk awan masuk oke malah jadi posisi dari hujan awan ini tampung artinya ini lara ibu awan itu uapan air di sini ini nah jadi awan saya tampung saya mari ini mitra ini jadi kok turun hujan udah temen nah nanti ibu ale coba saya terbeot tentang struktur teks eksplanasi. Pertanyaan kedua, saya terbeot tentang struktur teks eksplanasi. Oke, dapat ibunya jelaskan toh. Artinya be oto. Coba angkat tangan. Anton, kok apa nih? Oh, menurut Anton bagian pertama ke pernyataan umum. Nih bagian kedua ke deretan penjelasan nih. Bagian ketiga penutup. Kita tepuk salut buat Anton. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Jadi kok struktur konteks eksplanasi bagian pertama ilmu pernyataan umum, bagian kedua ilmu deretan penjelasan, bagian ketiga penutup atau kesimpulan. Jadi benar jadi bima itu jelaskan materi dere. Nah dari anak-anak ibu itu pintar-pintar Nah, jadi ibu ngindemiu bentuk kelompok. Jadi kelompoknya kelompok pertama dan kelompok kedua. Nah, karena menjadi bentuk kelompok, ibu mau bagi LKPD. LKPD itu diskusi kelompok, kemas sama-sama, ekonomi yang kemas sama-sama, saling bertukar pikiran. Nah, mak juga mengharapkan juga agak terkeman, mesti kemas sama-sama. Nah, ibu nanti contoh soal ini. Ibu ketika sewaktu 2 menit. Kelompok 2 na ya. Mak ini ke ono ko diskusi mek kemamean. Nah, di kelompok 2 mek nang harapan juga pasti ada kemamean, ini sama-sama. Supaya mau BO. Kelompok 1 mau mak emang harapan kita yang mesti kemas sama-sama. Pak, mau ngerti banget. Oh, ya tentang proses kerjaan. Ini mesti jelaskan saya apa? Wah, belum betul banget. Oh, ini mesti jelaskan proses kerjanya ya keuangan ini sesuai keurutan dari bagian pertama struktur ini, bagian pertama ini pernyataan umum, bagian ini penjelasan, dan bagian ketiga ini kesimpulannya. Jadi ini kayak itu karena ya ibu ngedek perwakilan dari setiap dari kelompok 1 kelompok 2 maju budaya sintaksinnya hasilnya terkena. Nah, ibu ngedek perwakilan kelompok 1 mulu. Kelompok 1 saya maju. Oh, angka bagian majuan, maju. Bahasa sih asik kok diskusi kelompok ini.
Lu kelompok 2 dalam mengolok kelompok 1 ke presentasi ya. Nah Yogi, ribut ya. Nah, kita tepuk tangan mengikuti kelompok 1. Nah, antuk di walau antuk berduduk. Nah, kelompok 2 main. Nah, kelompok 2 maju, kelompok 1 lagi kelompok 2 tuh jelaskan kok kerja hasil kerja diskusi yoga 5.000. Pascal. Tepuk tangan mengikuti kelompok 2. Jadi dari itu presentasi sendiri berarti ibu PO kayaknya mengerti ya materi ibu detik ini. Jadi pemilu benar mengerti pengaruh diskusi kelompok. Jadi ibu ngeden miu diiwalo anak tempat duduk miu masing-masing. Diiwalo. Karena ibu mau ibu evaluasi. Evaluasi miu kemame-ame miu nak sama-sama. Karena setelah ibu mau BO saya yang mengerti nih saya tidak mengerti. Ngara anak kelompok dia kan ibu berasa miu sel BO toh. Tapi kan kerja kelompok pas kemame-ame atau miu diskusi ya. Jadi ibu mau bagi soal evaluasi, miu kemame-ame setelah ibu BO saya yang mengerti nih saya telah mengerti. Kemarin kemame-ame sama-sama setelah ibu BO. Kami kemasan sama berarti ibu BO berarti anak kelas 5 aku mengerti bijakan materi ibu tidak tene ngarang ibu kemako ame setelah ibu setelah ibu ke pas kala yang mengerti tak nate terus itu telah yang mengerti setelah ibu BO setelah ibu harus jelas banget ibu ngarang ibu papa ya ke ibu bisa yang mengerti jenis satu yang mengerti. Nih ya lah ibu pilih waktu 1 menit dulu. Nih ya toh kumpulnya. Nah jadi soal evaluasi naka ibu periksa soal ruang guru. Ada ibu periksa nih ya jadi ibu bagi kerja miu anak-anak ibu mau ale. Lerate kita belajar tentang apa? Mario? Oh, Mario soal teks eksplanasi. Tepuk salut multi Mario. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Ibu mau ale nih. Apa tujuan teks eksplanasi ke? Pascal? Oh, Pascal Soto menjelaskan proses waktu kejadian. Kita tepuk salut multi Pascal. Tepuk salut. Salut, salut. 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 Nah, ibu berarti ibu kayaknya mengerti bijaya materi ibu jelaskan lerate. Tadi Yuki hebat pintar berarti Yuki dengan lele bisa materi ibu tetis sehingga ibu alemu mengala jawab benar. Mima lebo walau saat belajar walau materi ibu tetis lerate. Mima walau saat sebelumnya walau saat sebelumnya buku beta kaya Mima walau misalnya kamu istirahat Olbong bat orang tua olbong belajar kalau materi kayak ikuti ilerate. Sebelum kita menutup pembelajaran ilerate, mengenai angka doa, tapi mio akan mengfungsi meja mio mak yang saya pimpin doa. Oh Gio Messi. Mari kita berdoa. Amin. Tepuk tangan untuk Gio.